Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasang. Selamat datang kembali ya di channel Sugoi Gakusei. Jadi di video kali ini tuh aku berencana ngebuat video tentang mensetsu ya, atau interview dengan pihak kaisha, pihak perusahaan di Jepang. Kayak gitu. Jadi interview itu sendiri ada dua ya. Interview dengan pihak TSK, interview dengan pihak perusahaan. Kayak gitu. Tapi di video kali ini aku akan ngebuat tentang yang kedua ya, interview dengan pihak kaisha atau dengan perusahaan. Disimak sampai habis ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi proses belajar, ikut tes, ataupun mesetsu. Nah, kalau yang lagi di proses mesetsu, boleh dilihat ya video ini. Yang pertama, itu pasti kalian akan disuruh Jiko Sokai. Jiko Sokai itu adalah perkenalan diri kita, kayak biodata kita. Jiko Sokai itu sendiri, waktu aku dulu mensetsu kemarin dengan pihak kaisha Jepang, kayak gini ya. Hajimemashite. Watashi wa Agam Saramut to moshimasu. Agam to yobarete imasu. Indonesia no Nishijawa no Cianjur toいう町から参りました。sumi wa Sakasuru koto desu. Toshi wa 19歳です。Sukyo wa Isuramukyo desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Nah, gitu aja ya teman-teman. Jadi nggak usah kaku, nggak usah tegang, dan nggak usah tegas-tegas juga gitu. Nadanya sampai tinggi, nggak usah kayak gitu. Karena kalau menurut aku, kalau kita tinggi gitu ditegas-tegasin, kesannya kayak kurang sopan gitu. Kalau menurut aku ya. Jadi lebih baik kayak mending enjoy aja, relax, nggak usah nggak usah ditegang-tegang, nggak usah dikeras-keras, ditegas-tegas. Kan kebanyakan kalau yang Jisusei ya, yang magang dari Jiko Sokai, dari cara jawabnya itu biasa kan katanya tegas. Kalau jelas iya harus jelas, tapi kalau tegas kadang kita juga ngomong belepotan ya kalau di keras-kerasin gitu suaranya. Itu menurut pemikiran saya doang ya. Kayak gitu. Terus jangan terlalu panjang. Karena apa? Karena menurut pemikiran saya lagi, jika kita misalkan Jiko Sokai itu pakai mokoteki, pakai chanso tanso ya, kelebihan kekurangan, pakai tujuan kayak tadi tuh. Nanti si pihak kaisha itu bakal nanya yang lebih susah kayaknya kalau menurut saya, karena semua pertanyaan yang mau dia tanyakan kita udah ngomong duluan, udah berikan jawabannya duluan gitu di awal di Jiko Sokai. Kayak misalkan kita tambahin nih di Jiko Sokai, kayak mokoteki kita apa, kelebihan kekurangan kita apa. Nah terus si pihak perusahaan itu mau nanya apa gitu ke kita, mau memberikan pertanyaan apa gitu, karena semuanya kita udah cantumin tuh di Jiko Sokai kayak gitu. Otomatis lah aku mikir nih, kalau aku pakai mokoteki, kalau pakai chanso tanso di Jiko Sokai kayak panjang gitu kan, bagus kelihatannya. Nanti mereka pasti nanya yang susah. Itu sih pemikiran aku dulu. Makanya kayak tadi tuh Jiko Sokainya pendek aja. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Di pertanyaan nomor 2 itu mereka nanya kayak gini ya ke aku tuh. Anata no kajoku wo osuete kudasai. Hai, watashi no kajoku wa 4人います。父と母と兄と私です。でも私の母はもういなくなりました。父の仕事は農業です。兄の仕事は警察です。今私は父と住んでいます。兄は今
Kalimantan ni sundeimasu. Hai, ijo desu. Nah, kayak gitu ya dijawabnya. Misalkan kayak tadi ditanya tentang ceritakan keluarga Anda ya. Beritahu tentang keluarga Anda kayak gitu. Pasti kan kita ngejelasin tentang ayah, ibu, kakak, adik ataupun kalau ada ya. Pasti panjang banget tuh. Di akhir kalimatnya lebih baik pakai ijo desu. Hai, ijo desu. Kayak gitu. Sekian, sekian. Kebanyakan orang Jepang pun kayak gitu ya. Kalau ngejelasin sesuatu, pasti di akhir kalimatnya bakalan pakai hai, ijo desu. Kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Mereka bertanya kayak gini ke aku tuh waktu itu. Anata no chanso to tanso oshiete kudasai. Katanya itu kan beritahu kelebihan kekurangan kamu. Nah ini nih, waktu itu aku bingung banget jawabnya. Aku jawab kayak gini ya. Watashi no chanso wa akirame nai hito de majime na hito de genbaru hito desu. Sore kara watashi wa itsumo kisoku o momoru hito desu. Watashi no tanso wa watashi sukoshi hajukashi garia hito desu. Sore kara watashi wa kyunen 8月には高校に卒業したばかりですから仕事の経験がまだありません。でも今からもっと一生懸命頑張ります。はい、以上です。Waktu ini tuh aku bener-bener gugup tanya kayak gini. Karena kalau kelebihan tuh gampang ya, kita bisa ngada-adain. Kayak tadi kan kelebihan aku orang yang akhirnya mana hito de, orang yang enggak pantang mudah menyerah kayak gitu kan, orang yang semangat, orang yang selalu patuh pada peraturan. Tapi kekurangan nih aku pas, kekurangan apa ya, jangan sampai menjatuhkan diri kita ya kekurangannya. Karena tadi aku kan sedikit pemalu katanya. Terus aku kan baru lulus sekolah ya kemarin tuh, jadi belum ada pengalaman kerja ya, aku ceritain aja lah. Mau gimana lagi kan, bener gak? Kita kan baru lulus sekolah, otomatis pengalaman kerjanya belum ada kayak gitu ya. Aku ceritain aja, jadiin kekurangan waktu itu tuh. Jadi aku gitu sih kelebihan kekurangannya kayak tadi. Tapi kalau soal kekurangan pasti semua bakal susah gitu, agak susah nyarinya. Dan saran mungkin jangan sampai yang ngejatuhin diri kita ya. Misalkan kekurangan kita pelupa atau apalah, janganlah kayak gitu mah. Mending yang cari aman aja, cari jawaban yang lebih aman gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dono gurai nihon de hatarakitai desu ka? Hai, 5年間ぐらい日本で働きたいです。でも、できれば、ちょっと日本で働きたいです。Hai,以上です。Kayak gitu ya. Aku ditanya, pengen kerja berapa lama katanya di Jepang. Aku jawab, karena Tokyo gini ya aku. Maksimalnya kan kalau Tokyo gini itu 5 tahun. Ya aku jawab aja, pengen kerja 5 tahun. Tapi kalau bisa, lebih gitu, terus di Jepang. Kayak gitu. Itu pengen sebagai poin plus aja, jadi buat kesannya tuh kayak anak ini nih kayaknya serius nih, pengen kerja lama nih di sini gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Katanya kayak gini. Nande Nihon de hatarakitai desu ka? Hai, 私は中学校から日本で働きたくて、日本で仕事のいい経験が探したくて、日本でたくさんお金を貯金したくて、日本語と日本の文化、日本の技術は学びたいと思います。はい、以上です。Kayak gitu ya. Aku ditanya tentang kenapa katanya tuh pengen kerja di Jepang. Jadi aku tuh ngejawab ya
ngasal sih kalau ini bener, aku ngasal dari SMP. Kata aku tuh emang pengen kuliah ke Jepang, terus tuh pengen cari pengalaman yang bagus di Jepang, terus tuh pengen nabung uang di Jepang, terus pengen itu apa ya, Nihongo Gijutsu ya, ingin belajar hal tentang Jepang, terus tuh budaya Jepang, terus pengen belajar teknologi Jepang kayak gitu. Itu boleh ya kalau teman-teman mau pakai gitu buat mindset tuh, buat tambah-tambahin gitu. Misalkan kalian udah nyatet kan tuh, udah nyatet tentang jawaban tentang Mokoteki ini, tentang eh, yang lain-lain ini, boleh tambah-tambahin kok. Aku juga dulu kayak gitu, tentang Mokoteki, tentang apa kelebihan kekurangan kayak gitu ya, yang lainnya pokoknya mah itu ditambah-tambahin kok. Mana yang lebih bagus kita filter gitu. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Katanya tuh gini ya, yang terakhir aku masih inget pokoknya. Anata wa dono gurai nihongo benkyou shimashita ka? Hai. Watashi wa 4 ヶ月 gurai nihongo benkyou shimashita. Hai, ijo desu. Kayak gitu doang, bener. Pas waktu terakhir tuh. Aku ditanya, katanya udah berapa lama belajar bahasa Jepang? Ya aku jawab 4 bulan. Nah, padahal aku misalkan udah 5 bulan belajarnya tuh, ya aku kurangin aja gitu 1 bulan biar kelihatan cepat. Soalnya tips juga ya, kemarin pas waktu masa bareng aku ada juga yang ngejawabnya tuh bahkan udah sampai 1 tahun 6 bulan kata itu. Tapi aku juga mikir nih, kalau misalkan kita lama-lama bilangnya misalkan udah 1 tahun kah, udah 1 tahun lebih kah, terus cara ngomong kita kan bahasa Jepangnya tuh masih pera-perasina ya, belum lancar gitu. Aduh, pasti jadi minus nih kayak gitu. Makanya aku bilang cuma 4 bulan aja. Mungkin karena berkat itu juga dia juga mikir ini baru 4 bulan udah lumayan nih kayak gitu. Intinya mah gimana kalau udah 1 tahun kayak gitu. Dan pembelajaran juga, ternyata pas besoknya ada pengumuman interview, yang kemarin ngejawab 1 tahun lebih 6 bulan tuh dia belum rezekinya gitu di perusahaan aku, nggak keterima. Aku juga langsung mikir mungkin karena jawaban dia yang itu tuh kayak gitu, mungkin ya, ini baru mungkin. Tapi buat teman-teman lebih cari aman aja nantinya tuh kayak gitu. Tapi kalau interview sendiri menurut aku lebih ke kembali lagi ke rezeki ya. Kalau kita udah ditempatin di perusahaan ini nih, rezeki kita udah di sini misalkan, ya mau gimana pun itu prosesnya, ya pasti kita bakal terima, bakal lulus insya Allah kayak gitu. Makanya aku juga waktu interview nggak setegang ikut tes N4 atau JFT atau SSW, karena di interview itu aku lebih enjoy ya, lebih ya udahlah pasrah aja nih, mau lulus enggak lulus ya jalanin aja gitu. Karena aku niatnya juga kan pengen banyak cari pengalaman kayak gitu. Tapi alhamdulillah gitu keterima juga kayak gitu. Terus buat pertanyaan juga ya, gak semuanya sama. Aku kan pemula ya, tapi kalau ke yang ex magang itu pertanyaannya bukan yang ecek-ecek, jadi kayak yang lebih susah gitu ngejawabnya. Kayak nyeritain pengalaman pas dia kerja di Jepang, terus nyeritain keluh kesahnya, suka dukanya kerja di Jepang kayak gimana. Panjang banget pokoknya mah. Kalau buat pemula ya kayak tadi, kalau pengalaman aku cuma segitu doang, nggak banyak, cuma berapa menit ya waktu itu juga, nggak lama banget kayak ke X gitu. Semua pemula waktu akses perusahaan aku nggak dipersulit gitu, cuma nanya kayak tadi tentang keluarga, tentang Mukoteki, kelebihan kekurangan, tentang belajar, cuma segitu kalau kalau di perusahaan aku. Tapi nggak tahu ya buat perusahaan yang lain kayak gitu. Oke, sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Apabila banyak kekurangan, aku mohon maaf gitu ya. Karena
pokoknya video kali ini mungkin selebihnya lebih ke sharing aja ya, berbagi pengalaman kayak gitu. Ja, minasan, mita kurete arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.